materi berikutnya ya, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah pengelompokan organisme berdasarkan ciri yang dimiliki. Pengelompokan organisme berdasarkan ciri yang dimiliki. Cabang biologi mempelajari tentang klasifikasi adalah taksonomi, dan bapak taksonomi dikenal adalah Carolus Linnaeus. Ini dia si Carolus Linnaeus. Jadi pengelompokan makhluk hidup, klasifikasi. Tujuan klasifikasi adalah menyederhanakan objek studi makhluk hidup yang beraneka ragam. Menyederhanakan, untuk apa disederhanakan? Untuk mudah dipelajari dan untuk mudah dikenali. Itu dia ya. Kenapa perlu dikelompokkan makhluk hidup itu? Supaya untuk mudah dipelajari dan untuk mudah dikenali. Itu dia ya. Rupanya kalau sudah mudah dipelajari dan sudah mudah dikenali, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah dalam penelitian itu makhluk hidup yang telah dikelompokkan tadi atau yang sudah dikenali tadi itu bisa lebih dimanfaatkan. Misalkan apa khasiatnya? Itu dia ya. Apakah dia memiliki khasiat tertentu yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam membuat obat dan yang lain-lainnya. Yang kedua adalah kalau sudah kita pelajari, maka ini akan lebih mempermudah kita di dalam melestarikannya di masa yang akan datang. Artinya kalau kita sudah tahu ubi itu apa, kan kita sudah sangat gampang, sudah kita pelajari makhluk hidup, sudah kita kenali ubi, kan kita sangat gampang untuk melestarikannya. Dan biwe manugaduk kita ata boto hola patang na petasuan tubure alai mulugadongi tatsuan muse dang natubui. Ya. Yang ketiga adalah manfaatnya adalah untuk mengetahui hubungan antar organisme satu dengan yang lain. Apakah kita perlu mengetahui hubungan kita dengan yang lain? Perlu sekali. Itu dia ya. Contoh yang paling nyata adalah para peneliti untuk menemukan sebuah obat. Biasanya mereka akan mencoba penelitiannya itu bukan kepada manusia, tetapi kepada hewan yang memiliki hubungan atau kerabat yang dekat dengan manusia. Itu dia ya. Jadi bukan kepada manusianya langsung dicobakan. Jadi itu dia apa manfaat jika kita tahu hubungan kita dengan satu yang lainnya. Itulah pengklasifikasian atau pengelompokan makhluk hidup. Jika kamu ingin mengklasifikasikan, misalkan ibu mau kita ada di dalam sebuah kelas. Misalkan ingat ketika kita berada di dalam satu kelas, lalu ibu mau mengelompokkan kalian, maka hal pertama yang harus ibu perhatikan dilakukan jika ibu mau mengelompokkan kalian adalah ibu amati dulu kalian semua, identifikasi. Ibu lihat dulu yang di kelas itu, si ini, si ini, si ini, si ini, si ini, si ini. Ibu lihat semua ciri-cirinya, sudah. Lalu berdasarkan pengamatan yang ibu lakukan atau identifikasi atau ibu lihat semua ciri-cirinya yang ibu lakukan, barulah ibu mengelompokkan. Misalkan ibu mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Yang berjenis kelamin ini ke sini, yang berjenis kelamin ini ke sini. Maka setelah ibu kelompokkan menjadi 2 kelompok, ibu berikanlah namanya. Ini adalah kelompok pria, ini adalah kelompok wanita. Jadi harus ibu amati dulu, lalu dikelompokkan, lalu diberikan namanya. Pemberian nama ini dinamakan dengan nomenklatur. Jadi tadi ibu sudah katakan bahwa yang merupakan bapak taksonomi itu adalah si Carolus Linnaeus. Maka si Carolus Linnaeus lah yang pertama sekali mengelompokkan makhluk hidup itu. Ketika Carolus Linnaeus mengelompokkan makhluk hidup, dia menggunakan 4 prinsip di dalam pengelompokan. Yang pertama adalah penggunaan bahasa Latin, yaitu yang kedua menggunakan tata cara binomial nomenklatur, yang ketiga melihat ciri, membuat ciri berpasangan, dan melihat hubungan strukturalnya. Kita lihat satu persatu 4 prinsip itu ya. Yang pertama tadi adalah menggunakan bahasa Latin. Kenapa menggunakan bahasa Latin? Karena bahasa Latin adalah bahasa universal saat itu. Kenapa tidak bahasa Indonesia? Dia kan kenapa harus bahasa Latin? Coba perhatikan di semua buku bidang studi pasti selalu menggunakan bahasa Latin. Mengapa menggunakan bahasa Latin? Karena pada saat itu para ilmuwan atau para peneliti yang banyak muncul pada saat itu adalah para peneliti yang berasal dari Yunani yang menggunakan bahasa Latin.
Makanya di dalam biologi juga pemberian nama di dalam makhluk hidup itu menggunakan bahasa Latin karena bahasa universal saat itu, bahasa yang umum gitu ya. Yang kedua adalah menggunakan tata cara penamaan binomial katanya. Binomial ganda dua nomenklatur penamaan. Binomial nomenklatur disebut juga dengan istilah tata cara nama ganda gitu ya. Apakah syarat-syarat jika kita ingin membuat tata cara binomial nomenklatur ini? Yang pertama, umumnya selalu terdiri dari dua kata. Umumnya berarti apakah ada yang tiga kata? Ada. Makanya digunakan kata umumnya. Nama Latin makhluk hidup itu terdiri dari dua kata. Kata yang pertama menunjukkan nama genus. Dan huruf pertama genus itu harus dimulai dengan huruf besar ini. Kata kedua menunjukkan nama spesies dan huruf pertama dari spesies itu harus menggunakan huruf kecil. Yang harus kamu perhatikan di sini ya, kata pertama genus huruf besar. Kata kedua spesies huruf kecil. Kita lihat contoh. Biasanya terdiri dari dua kata. Contoh, karika papaya satu kata, dua kata. Musa paradisiaka satu kata, dua kata. Biasanya mau dikatakan dibuat di sini L katanya. L itu adalah nama penemu. Berarti yang menemukan ini adalah, yang memberikan nama ini adalah Linnaeus. Itu dia ya. Perhatikan. Kata pertama, kata kedua. Kata pertama, kata kedua. Kata pertama menunjukkan nama genus dan harus dimulai dari huruf besar. C ini adalah huruf besar. Maka jika C ini adalah huruf kecil, maka itu salah. Yang kedua adalah ini juga M, huruf besar. Kata kedua adalah menunjukkan spesies dan harus dimulai dari huruf kecil. Ini kecil. Maka jika ini dibuat huruf besar, itu salah. Jadi kata pertama adalah genus, kata pertamanya harus huruf besar, dan kata pertama pada kata kedua harus huruf kecil. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah nama genus dan spesies digaris bawahi atau dicetak miring. Ada kata atau, berarti dipilih salah satu. Ibu ambil contoh di sini. Solanum tuberosum. Digaris bawahi ini harus masing-masing kata. Ini benar. Mangifera indica ini digabungkan garis bawahnya kan, makanya ibu buat salah. Jadi garis bawahnya harus per masing-masing kata. Ini kalau digabungkan begini salah. Digaris bawahi atau dicetak miring. Contoh Panthera tigris dicetak miring. Benar. Kalau sudah digaris bawahi tidak usah dicetak miring. Kalau sudah dicetak miring tidak usah digaris bawahi. Maka ini sudah cetak miring dan masih digaris bawahi, itu salah. Itu dia ya. Jadi masing-masing digaris bawahi atau dicetak miring. Yang keempat adalah jika terdiri dari tiga kata, yang itu tadi syarat yang pertama. Umumnya terdiri dari dua kata. Umumnya berarti mungkin ada yang tiga kata. Jika terdiri dari tiga kata, maka antara kata yang kedua dan ketiga disatukan atau diberi tanda penghubung. Contoh, Hibiscus rosa sinensis, kata pertama, kata kedua, kata ketiga. Maka ini harusnya ditulis menjadi Hibiscus rosa sinensis disatukan, atau Hibiscus rosa diberi tanda penghubung sinensis. Itu dia ya. Itulah syarat-syarat dalam penulisan bahasa Latin atau binomial nomenklatur. Terdiri dari dua kata. Kata pertama itu menunjukkan genus dipakai dengan huruf besar. Kata kedua menggunakan adalah spesies menggunakan huruf kecil. Yang ketiga tadi adalah digaris bawahi, masing-masing kata digaris bawahi atau dicetak miring. Yang keempat adalah jika terdiri dari tiga kata, maka kata kedua dan ketiga disatukan atau diberi tanda penghubung. Itu dia ya.